oke, sound oke, lontong oke, gas. Selamat datang kembali di channel Perspektif Awam ya guys ya. Di sini saya kedatangan narasumber yang bisa saya tanya-tanya ini ya guys ya. Jadi menilik dari pembahasan sebelumnya masalah selingkuh atau poligami ini ada orang yang komen, tiba-tiba komen dan ngajak untuk berdiskusi tentang itu. Di sini ada kawan kita semua di sini. Bisa diperkenalkan siapa Anda sebenarnya? Halo teman-teman subscriber, nama saya Bapak Kocet ya guys ya, bisa dipanggil Cet. Oke, terima kasih Bapak Koce telah mampir ke channel kami. Di sini kita kemarin kan membahas soal poligami atau selingkuh gitu. Jadi sebagai lelaki, sesama lelaki kan kita punya mata lelaki. Nah, kalau suruh milih, kalau boleh dan kalau dihalalkan pasti kita memilih untuk bisa dengan yang lain secara halal dan disetujui dan diizinkan oleh para istri. Tapi nyatanya tidak ada jalan seenak itu, pasti ada tantangan dan prosedur yang harus dilewati. Tapi ketika kita memilih untuk selingkuh, nah kita akan diberi hukuman sosial atau hukuman penjara atau hukuman siksa api neraka. Jadi menurut Anda sendiri gimana Mas Kocet tentang selingkuh atau poligami ini? Atau memang harus dikebiri saja kita ini? Monggo. Kalau menurut saya ya selingkuh jangan, poligami jangan. Karena kebanyakan lelaki itu setiap lihat wanita pasti selalu matanya melotot seperti lihat uang sama halnya. Jadi kalau mau dilihat setia atau tidak setia, kebanyakan lelaki itu enggak setia. Setiap kali ada wanita cantik pasti matanya melotot. Walaupun sudah nikah 2, 3, 4, yang namanya hasrat lelaki itu. Sudah tua pun pasti tetap ingin daun muda gitu. Ya itu pendapat dan pengalaman pribadi ya guys ya. Jadi mungkin Mas Kocet ketika melihat wanita itu ya sama seperti kebanyakan kita yang masih melotot seperti itu ya guys ya. Jadi menurut Mas Kocet ini poligami ya tidak perlu, selingkuh ya jangan. Nah, ini kan sesuatu yang akhirnya menjadi jalan buntu ya, bahwa Enggak jalan buntu mas, karena lelaki itu gimana ya, kalau hasratnya sudah terlampaui, contoh misal eh, gimana, kalau sudah hasratnya memuncak bisa melakukan dengan tangan yang namanya coli ya, itu benar ya mas ya, namanya coli. Untung saya nggak pernah coli mas, alhamdulillah. Ini saya dengar dari teman-teman yang belum nikah gitu sukanya coli. Makanya kalau untuk memendam hasrat sudah tidak tersalurkan, ya mending coli aja daripada di kita itu mau selingkuh dosa, apalagi poligami pasti nggak bisa adil gitu mas. ya terima kasih Mas Kocet. Nanti kalau megang mic jangan di sini, nanti kresek-kresek ya Mas ya. Jadi di sini saja nanti. Nah, ini menanggapi dari itu mungkin tidak semua orang, masalahnya tidak semua orang yang libidonya besar seperti kaum lelaki yang ada di sini itu sebaik kita yang menjaga diri untuk tidak selingkuh. Paling kita oke lah zina mata dengan melihat wanita-wanita yang bohai dan pargoy, kita bisa menahan, mungkin paling jauh kita melakukan senam tangan kanan ya. Tapi nyatanya kalau orang makin banyak akses dan makin banyak temen, kadang kita itu baik, cuma teman-teman kita itu kayak dajjal. Makanya itu yang jadi pertanyaan, apakah konsistensi terhadap istri kita dan setia ini terlalu ada jembut. Nah, itu bisa konsisten atau tidak. Nah, kalau seperti itu berarti Anda menentang konsep poligami yang disyariatkan agama Islam itu, menurut Anda gimana ini, Mas? Ya bukannya menentang ya, gimana ya, kalau kebanyakan
orang itu sih nggak bisa kayak Rasulullah. Memang kita harus mencontoh Rasulullah. Tapi ya gimana ya, normalnya menurut saya ya, normalnya orang itu nggak bisa adil. Mungkin sebagian wanita yang mau dipoligami itu karena sudah nggak ada jalan keluar. Contoh misal ada janda dinikahi jadikan istri kedua, dia mau nggak mau dia terima. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya dan juga anaknya yang harus dinafkahi, akhirnya dia mau. Mungkin yang tidak mau istri pertamanya, karena bagaimanapun kalau lihat suami dengan orang lain pasti ada cemburu atau perasaan gimana gitu, jengkel atau gimana. Oke, terima kasih. Menarik sekali, memang itu tidak bisa dipungkiri ya guys ya, tidak bisa dipungkiri bahwa mata lelaki seperti itu, apalagi lihat janda pirang, jadi memang agak tricky sebenarnya. Kadang kalau menurut Mas Kocet kan tidak menolak Rasulullah, tapi kan cenderungnya tidak adil. Masalahnya adil tidak adil itu tolak ukurnya apa? Kalau kita umpamakan kita ngasih ponakan kita yang satu SMA dan yang satu itu TK kecil, kalau ngomong adil kita kasih uang sama-sama 10.000, terlihatnya rata tapi tidak adil. Nah, kalau menurut saya adil itu tidak harus rata, rata tidak selalu adil. Mungkin bagi kalkulasi manusia, kalau saya ngasih uang 10.000 ke ponakan saya yang SMA dan 10.000 ke ponakan saya yang masih TK kecil, itu terlihat terlihat rata, terlihat adil tapi tidak bijak. Makanya di sini adil ini kan kita punya perspektif sendiri-sendiri gitu loh. Kita punya ukurannya. Nah, ukurannya itu apa? Atas atau skala prioritas, apakah apakah kebutuhan, apakah apa gitu. Jadi di sini kan kita harus punya tolak ukur. Nah, adil menurut agama dan adil menurut manusia itu kadang yang belum ketemu gitu loh. Menurut Anda gimana ini, Mas? Ya itu bukan adil atau tidak adilnya ya, itu antara sebenarnya itu masalah lelakinya itu, si suaminya itu ngacengan atau tidak, itu. Kalau memang dia ngacengan, dia juga harus berpikir, berarti dia egois, dia mementingkan perasaannya diri sendiri, dia nggak mementingkan perasaan si istri. Itu harus dipikir berkali-kali. Biarpun dia ngacengan, tapi seharusnya dia harus bisa membagi. Keadilan itu dia harus adil pada dirinya sendiri, juga harus adil kepada istrinya. Begitu menurut saya. Oke, siap. Sangat menarik ya, guys ya. Kalau menurut Mas Kocet itu berarti berawal dari adil terhadap diri sendiri, kemudian adil terhadap istri. Ketika kita punya hasrat, jangan mementingkan hasratnya sendiri, tapi mementingkan perasaan istrinya juga. Nah, di sini kan kita udah masuk ke ranah psikologi gitu. Kalau masuk ranah psikologi, mungkin kemanusiaan. Nah, menurut saya ini karena saya kebetulan Islam, tidak ada ajaran agama, ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu yang berseberangan dengan kemanusiaan yang bersinggungan dengan psikologi. Sedangkan kalau di Islam itu kan dulu turunnya di Arab, yang di sana budayanya istrinya lebih dari 5. Nah, tendensi dulu turun ayat Fanggihuma atau balagu minan nisa imasna wal sulasa waruba ini tendensinya untuk mengurangi, bukan untuk menambah. Tapi ketika dibawa ke tanah Jawa, ke Indonesia, itu akan menjadi ambigu karena di sini umumnya itu istri ya cuma satu, paling yang lebih dari 2 itu para raja. Nah, ini kadang ada pendekatan kultural, entah yang gimana ini Pak, harus ada ahlinya, tapi karena ini perspektif awam jadi kita
ngalir aja setahu kita, sepemahaman kita, dan yang kita ini adalah mayoritas. Jadi orang kampung, orang ini SDM mayoritas sebenarnya. Jadi ya sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Kocit, karena memang kita itu ya kalau membenturkan antara agama dan psikologi sebenarnya sesuatu hal yang sangat-sangat dilematik, karena atas asas kemanusiaan dan psikologi kita agak mengkesampingkan bahwa poligami itu disahkan dan legal dan halal gitu. Menurut Anda gimana ini Mas, antara aspek psikologi kemanusiaan dan hukum Islam yang memang sudah diperbolehkan, gimana? Mungkin kalau menurut agama saya nggak tahu ya. Saya juga jarang sholat gitu. Islamnya Islam KTP saya itu Mas. Kalau itu sih ya mungkin kalau yang mau poligami itu seorang pangeran raja dari zaman dahulu. Mungkin dia mau menikahi 10 sekaligus pun yang lain nggak apa-apa. Karena memang dari segi derajat finansial seorang raja gitu ya pasti siapapun mau, banyakan mau. Tapi kalau dibandingkan sekarang yang cekereme-cekereme, mau makan juga harus cari daun pisang, cari daun cengkeh dijual gitu ya. Menurut saya sih harus pikir-pikir dulu untuk awam-awam seperti kita itu. Ya menurut saya sih seperti itu. Kalau dia seorang raja, seorang bangsawan ya boleh-boleh aja lah mau nikah. Mau sekaligus 10 juga nggak apa-apa. Mungkin ya begitulah. Oke, terima kasih. Kita ini buka anu dulu ya Mas Kocet ya. Ini ada di kemenpakgo.go.id, poligami tak sesuai syariat berpotensi rugikan perempuan. Ini dipublikasikan pada Kamis 15 April 2021 ya. Ini kita potong aja. eh, Jakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan sebuah perkawinan bukan hanya mengenai kepentingan individu atau golongan tertentu saja, tetapi juga bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya, maju dan beradab. Maka dari itu menjadi penting untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis, sebab jika keluarga kuat maka negara juga akan kuat. Prihatin jika melihat masih banyak narasi yang salah mengenai poligami ini. Poligami dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuksesan dalam hidup. Padahal poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, dengan pertimbangan ilmu dan komitmen yang kuat. Besar harapan saya melalui diskusi ilmiah yang dilaksanakan hari dapat memberikan edukasi serta membuat wawasan kita semua sehingga nantinya mampu terbangun narasi baru pada masyarakat mengenai esensi dan tujuan sebenarnya dari poligami. Ujar Menteri Bintang dalam sambutannya pada diskusi ilmiah poligami di tengah perjuangan mencapai ketangguhan keluarga. Dari sisi hukum Islam, Guru Besar Hukum Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Zaitunah Subhan mengatakan dalam agama Islam sudah ada prinsip bahwa niat dari sebuah perkawinan adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, ini sepenggalan ini ya, berarti di sini tuh ada inilah ada artikel poligami tak sesuai syariat berpotensi rugikan perempuan. Nah, tapi kalau di sini kan seperti dipojokkan gitu ya, poligami itu dilemahkan oleh narasi-narasi yang seperti itu, tapi poligami yang dibolehkan ini itu masih minoritas, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perselingkuhan yang sengaja atau tidak sengaja, yang berkomitmen atau yang tidak, atau yang cuma cinta satu malam itu masih marak kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan yang didengung-dengungkan itu poligaminya, tapi memberantas potensi-potensi perselingkuhan dan hukum untuk menjerat para pelaku perzinahan atau perselingkuhan ini tidak ada. Jadi
menurut Anda bagaimana ini penanggulangannya? Bukan masalah jangan selingkuh saja, tapi cara menghadapi potensi-potensi ini tuh menurut Anda gimana nih? Iya, yang pertama pertama kalian kalau mau menanggulangi potensi itu kalian harus wudhu dulu. Wudhu, terus pakai sarung, pakai peci, pergi ke masjid. Habis itu sholat sampai kesel gitu, sampai capek. Nanti insya Allah hasratnya turun gitu Mas. Iya Mas, tapi beberapa bulan yang lalu ada oknum guru SMP yang melecehkan guru olahraga di sebuah instansi pendidikan, melecehkan siswi-siswinya, dan di daerah kita ada pondok pesantren di mana kiainya ini menjadi pelaku pelecehan terhadap santri-santrinya sampai ada yang halim dan mempunyai anak. Nah, ini kan menjadi antitesis bahwa orang yang berilmu dan beribadah ini bisa menanggulangi potensi-potensi tersebut, dan ini kan menampar sebagian besar orang yang awam soal agama, sedangkan tokoh agama yang disegani saja eh, muncul sebagai pelaku. Jadi ini gimana menurut Anda konsep pahala dan dosa ini untuk mengancam suatu potensi zina dan perselingkuhan? Menurut Anda ini gimana ini Mas Kocit? Ya sebenarnya itu sih nggak guru, nggak ustadz, nggak kiai, semuanya sama saja. Karena hakikatnya itu menurut saya manusia itu sama. Dari dirinya itu bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan. Berarti kalau walaupun dia disebut kiai, disebut guru, tapi dia melakukan hal-hal seperti itu, berarti dia tidak dekat dengan Tuhannya, begitu. Jadi semua itu bisa terjadi di golongan apapun, di segmen apapun, entah itu kaya, entah itu miskin, karena hakikatnya sama. Itu menurut saya itu enggak gimana ya, dulu waktu kita remaja, kita lihat tetangga yang cantik, yang bahenol, juga kita punya hasrat, tapi ya kita juga bisa menahan sampai akhirnya kita bisa menikah. Itu menurut saya juga sama, walaupun setelah menikah kita alhamdulillah sudah bisa menyalurkan hasrat kita. Beda waktu kita zaman muda, padahal zaman muda kita belum punya akses untuk menyalurkan hasrat, tapi juga kita kalau yang benar ini ya, alhamdulillah saya orang benar, saya itu alhamdulillah gitu. Jadi ya saya masih muda, juga tidak selingkuh, tidak main-main yang sampai yang ke kamar-kamar, main ke kafe-kafe, terus nyanyi-nyanyi, terus nyewa hotel. Alhamdulillah saya nggak pernah. Saya mudanya juga banyak ke masjid, banyak sholat. Jadi ya saya bisa menerapkan. Jadi sama halnya walaupun saya sudah menikah, walaupun saya lihat yang cantik, yang bahenol, hasrat tetap ada. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan yang seperti itu. Jadi menurut saya tantangannya lebih besar yang muda-muda itu, yang muda-muda yang belum menikah. Dia punya tantangan, punya beban yang sangat hebat dalam dirinya, dalam hatinya yang menggebu-gebu padahal dia tidak punya hasrat untuk menyalurkan, tidak punya istri tapi dia bisa menahan. Lah jadi saya seperti itu. Dulu saya masih muda, belum menikah juga bisa menahan hasrat, apalagi sekarang saya sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya menyalurkan hasrat, kenapa kok selingkuh, kenapa kok harus cari yang lain-lain, harus cari WA, micet, lalu ke hotel ya. Jadi maaf saya nggak perlu, lebih baik saya ngaji dan tahajudan gitu Mas. Oke, terima kasih atas ini point of view dari ini, lebih ke point of view seorang santri yang polos dan baik hati dari kecil memang ya. Tapi karena kita itu dibilang masih zaman-zaman karburator gitu loh, zaman-zaman smash itu masih masih
booming. Jadi kalau dibandingkan dengan anak muda sekarang ya tadi telah disampaikan bahwa anak muda sekarang itu lebih berat tantangannya. Jadi ya seperti itulah. Makanya ya ini jadi konklusi ya di mana Mas Kocet punya point of view bahwa selingkuh ya jangan, poligami ya jangan kayak gitu. Nah, ini adalah point of view menurut saya dari orang yang tidak terlalu menggebu-gebu libido kepada lawan jenisnya seperti wanita-wanita kayak gitu ya. Mungkin libidonya lebih ke sesama jenis. Oke, cut.